Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, calon guru baru. Oke, untuk video kali ini teman-teman kita akan membahas atau melanjutkan lagi mengenai soal SKB untuk CPNS Tenaga Kesehatan. Langsung aja ya soalnya dan pembahasannya. 1. Akomodasi ruang perawatan kelas 2 dalam ketetapan BPJS Kesehatan dapat diperuntukkan bagi A. Peserta PBI Jaminan Kesehatan, B. Peserta PBI bukan penerima upah, C. Pejabat negara, D. Pegawai negeri sipil golongan ruang 1 atau E. Pegawai negeri sipil golongan ruang 3. Oke, pembahasannya. Jadi sesuai dengan ketetapan BPJS Kesehatan yang mendapatkan akomodasi ruang perawatan kelas 2 itu adalah yang pertama pegawai negeri sipil golongan ruang 1 dan 2 beserta anggota keluarganya, kemudian anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara dengan pegawai negeri sipil golongan ruang 1 dan 2 beserta dengan anggota keluarganya. Yang ketiga, anggota Polri dan penerima pensiun anggota Polri yang setara dengan pegawai negeri sipil golongan ruang 1 dan 2 beserta dengan anggota keluarganya. Selanjutnya, pegawai pemerintah non-pegawai negeri yang setara dengan pegawai negeri sipil golongan ruang 1 dan 2 beserta anggota keluarganya. Kemudian, peserta pekerja penerima upah bulanan sampai dengan 2 kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan satu anak, beserta dengan anggota keluarganya. Yang terakhir, peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran. Jadi yang tepat di sini adalah jawaban D. Selanjutnya, vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air adalah vaksin A. MMR, B. Varicella, atau C. PVC, D. DPT, atau E. HIB. Oke, jadi vaksin yang digunakan di sini adalah yang B ya, varicella. Itu adalah vaksin imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit cacar air pada anak. Imunisasi ini biasanya diberikan pada anak berusia 10 sampai dengan 12 tahun. Nomor 13, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat berupa fasilitas di bawah ini, kecuali A. Puskesmas, B. Rumah sakit umum, C. Praktek dokter, D. Praktek dokter gigi, atau E. Klinik Pratama. Oke, jadi rumah sakit umum ini merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, bukan merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk BPJS Kesehatan. Jadi yang tepat adalah yang B. 14. Hak-hak pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal A. 47, B. 51, C. 52, D. 53, atau E. 56. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, 52. Jadi hak-hak pasien diatur dengan undang-undang, tepatnya pasal 52 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. 15. Dalam menjalankan prakteknya, seorang bidan berwenang dalam memberikan pelayanan yang meliputi hal di bawah ini kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, D. Pelayanan kesehatan manula, atau E. Pelayanan kesehatan keluarga berencana. Pembahasannya, dalam melaksanakan prakteknya, bidan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi 1. Pelayanan kesehatan ibu, 2. Pelayanan kesehatan anak, 3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Jadi di sini yang kecuali yang tepat adalah yang D. Nomor 16. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi memiliki titik-titik divisi yang masing-masing divisi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Oke, jadi untuk konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi ini masing-masing dia memiliki 3 divisi. Di antaranya yaitu divisi registrasi, divisi standar pendidikan profesi, dan yang ketiga yaitu divisi pembinaan. Jadi yang tepat itu jawabannya C. Selanjutnya, hewan pembawa yang dapat menyebarkan penyakit leptospirosis adalah A. Anjing, B. Kucing, C. Ayam,
D. Babi, atau E. Tikus? Jawaban yang tepat adalah yang E. Tikus. Jadi hewan ini merupakan pembawa penyakit leptospirosis. Hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan pada pasal A. 126 ayat 3, B. 128 ayat 1, C. 128 ayat 2, atau D. 128 ayat 3, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, yaitu dalam pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Selanjutnya, iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dibayarkan oleh A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Pemilik perusahaan, D. Peserta yang bersangkutan, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi, iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan, atau D. 20. Toksoplasma merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh A. Bakteri, B. Virus, C. Cacing, D. Ektoparasit, atau E. Protozoa? Jawaban yang tepat adalah yang E. Toksoplasma disebabkan oleh protozoa atau parasit darah. 22. Peraturan Presiden yang memuat tentang jaminan kesehatan dikeluarkan pada tahun A. 2010, B. 2011, C. 2012, D. 2013, atau E. 2014. Jadi, Peraturan Presiden Republik Indonesia yang memuat tentang jaminan kesehatan adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Jadi D. Pertanyaan selanjutnya nomor 23. Tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau merupakan tanggung jawab dari apakah A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah tingkat 1, C. Pemerintah daerah tingkat 2, D. Masyarakat, atau E. Semua jawaban benar. Jadi pemerintah daerah dan atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Jadi jawabannya E. Pertanyaan nomor 24. Pelayanan imunisasi dasar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi imunisasi di bawah ini kecuali A. BCG, B. DCR, C. DPTHB, D. Polio, atau E. Campak. Jadi, pelayanan imunisasi dasar sebagaimana yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi Basal Calmette Guerin atau BCG, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B atau DPTHB, polio, dan campak. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pertanyaan terakhir. Kegiatan utama dalam pelaksanaan posyandu meliputi pelayanan di bawah ini kecuali apakah A. KIA, B. Donor darah, C. Imunisasi, D. KB, atau E. Penanggulangan diare. Untuk pembahasannya, jadi untuk kegiatan utama pelayanan posyandu itu terdiri dari 1. Pelayanan KIA atau kesehatan ibu dan anak, 2. Pelayanan KB, 3. Pelayanan tentang gizi, selanjutnya pelayanan tentang imunisasi, dan yang terakhir untuk pelayanan pencegahan dan penanggulangan diare. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B, donor darah.